Football Universe. Arsenal pernah memiliki seorang bek jenius yang sangat tangguh di lapangan dengan cerita kehidupan yang sangat menginspirasi. Dia adalah Tony Adams. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Kadang terlalu mudah untuk melupakan bahwa pemain sepak bola juga adalah seorang manusia biasa dengan masalah yang nyata. Saat kita menyaksikan mereka bertanding di layar kaca, mereka terlihat gagah dan perkasa. Tubuh mereka dipahat dengan sempurna, mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat banyak, dan seakan-akan mereka tidak memiliki masalah kehidupan seperti yang kita miliki. Tetapi sebenarnya pemain sepak bola itu manusia juga. Orang sungguhan dengan keinginan, nafsu, opini, dan masalah yang nyata seperti kita. Hal ini membuat Tony Adams menjadi sosok inspiratif yang sangat penting mewakili hal ini di dunia sepak bola. Tony Alexander Adams lahir di Romford, Inggris pada 10 Oktober 1966. Dia dibesarkan di Dagenham, sebuah kota kecil di timur London. Dan sejak kecil, Tony sudah jatuh cinta terhadap sepak bola. Sebagai anak kecil yang suka sepak bola, Tony sangat sering bermain bersama teman-temannya di lapangan sekolah mereka, Eastbrook Comprehensive School. Tony bahkan terkadang diajak teman-temannya untuk bermain sepak bola di beberapa lapangan latihan klub-klub Liga Inggris di sekitar London. Salah satunya di lapangan latihan West Ham United. Di lapangan inilah sosok Tony yang masih 11 tahun berhasil memikat pemandu bakat bernama Steve Rowley. Pemandu bakat ini pun langsung mendekati ayah Tony yang bernama Alex dan bertanya apakah sang ayah tertarik untuk membawa Tony ke Arsenal. Tony kemudian mencoba bergabung dengan Arsenal. Saat tiba di tempat latihan tim muda Arsenal, Tony bertemu dengan asisten pelatih Tommy Coleman. Tony menjelaskan bahwa dia diminta datang oleh Steve Rowley, sang pemandu bakat. Tetapi Coleman tidak mengenal Rowley dan ragu dengan penjelasan Tony. Sang bocah kecil ini kemudian meminta diri dan hendak pulang ke rumah. Tetapi tiba-tiba Coleman mengizinkan Tony untuk ikut berlatih dengan tim muda Arsenal, sekaligus memantau bakat Tony. Terry Barton yang adalah pelatih kepala tim muda Arsenal kemudian diperkenalkan kepada Tony. Sepanjang latihan hari itu, Tony menunjukkan bakat yang luar biasa, dan Terry langsung mengambil dia menjadi salah satu pemain tim muda Arsenal. Tony muda adalah anak yang kurus, canggung, dan sangat pemalu. Lebih nyaman sendirian daripada dikelilingi oleh orang lain. Tapi begitu dia melewati garis putih lapangan, dia langsung berubah 180 derajat. Tony terlihat sangat tegas di lapangan sepak bola, yang sangat kontras dengan dirinya yang sebenarnya tertutup. Di tim muda Arsenal, Tony menghabiskan waktunya untuk giat berlatih dan menambah jam terbang bertandingnya, sampai Tony beranjak masuk usia 17 tahun. Dia dipercayakan untuk masuk tim senior Arsenal. Debut pertama Tony dengan Arsenal adalah di tahun 1983 saat melawan Sunderland, dan waktu itu Arsenal kalah 1-2. Sejak saat itu Tony cukup sering dimainkan meski belum reguler. Tony Adams baru menjadi pemain reguler Arsenal mulai musim 1986-1987, di mana kala itu The Gunners merebut trofi Piala Liga usai mengalahkan Liverpool pada laga puncak di Stadion Wembley. Berkat penampilannya yang gemilang dan kepemimpinannya di barisan pertahanan, pada usia yang ke-21 tahun 82 hari,
Tony dipercaya menjadi kapten Arsenal. Hal ini sangat mengejutkan waktu itu. Namun seiring berjalannya waktu, fans Arsenal dapat memahami keputusan pelatih George Graham ini. Tony memiliki beberapa kualitas yang membuatnya langsung menjadi andalan di usia muda. Perhitungan tackle yang tepat, kemampuan membaca permainan, dan kemampuan dalam duel udara. Ditambah jiwa petarungnya, ketahanan mental dan fisik, hasrat menang, dan kepemimpinan, pantaslah Tony menjadi kapten termuda Arsenal. Bersama dengan Lee Dixon, Nigel Winterburn, dan Steve Bould, Tony menjadi bagian dari famous back four, alias 4 back ternama yang disegani di Inggris. Di bawah pelatih George Graham, barisan back Arsenal begitu kuat dengan ciri khas jebakan offside-nya. Kejayaan Tony Adams bersama Arsenal berlanjut ketika pada musim 1988-1989 mereka meraih gelar Liga Inggris pertama setelah menyisihkan Liverpool dalam persaingan. Tony dan Arsenal kembali merengkuh gelar juara Liga pada musim 1990-1991. Pada musim 1992-1993, Tony meraih pencapaian baru dengan menjadi kapten Inggris pertama yang mengantar klubnya merebut double winner Piala Liga dan FA Cup, serta merebut Piala Winners Eropa setahun berselang. Di balik kegemilangannya tersebut, ternyata Tony memiliki masalah kecanduan alkohol. Tony bersama beberapa rekannya di Arsenal membentuk grup yang terkenal dengan sebutan The Tuesday Club. Mereka akan berkumpul setelah latihan pada hari Selasa malam untuk minum sebanyak yang mereka bisa minum dan selalu pulang dalam kondisi mabuk tak sadarkan diri. Tony tetap menjadi pemain kunci dalam pertahanan Arsenal, tetapi saat mabuk ada banyak perkelahian di klub malam, insiden dengan penggemar Spurs, dan yang paling terkenal adalah kecelakaan mobil. Dia kemudian dijatuhi hukuman penjara. Kebiasaan mabuk-mabukan Tony perlahan mulai berkurang saat dirinya berkenalan dengan pelatih baru Arsenal yang bernama Arsene Wenger di tahun 1996. Penerapan pola diet ketat Wenger membantu Tony dalam proses penyembuhan kecanduan alkoholnya. Tony pun memiliki kemauan besar untuk bisa terlepas dari hal tersebut. Wenger memainkan peran yang sangat penting dalam kebangkitan Tony. Selain membantu Tony meninggalkan kebiasaan minum-minumnya, Wenger membuatnya menjadi pemain yang lebih lengkap di lapangan. Di bawah Wenger, peran Tony bukan hanya meredam serangan lawan, melainkan juga membangun serangan dari lini belakang. Tony kemudian menjadi sangat dekat dengan Wenger. Sebagai kapten tim, dia sendiri yang melarang alkohol masuk di ruang ganti pemain. Setelah sadar, saya mengalami pengalaman bermain yang luar biasa. Saya merasa bebas dan merdeka selama 6 tahun lagi. Saya merasa tak terkalahkan. Di lapangan, kemitraan Wenger dan Tony Adams akhirnya membuahkan hasil. Mereka memenangkan Liga Inggris dan Piala FA untuk Arsenal di musim 1997-1998. Pencapaian ini termasuk 10 kemenangan beruntun untuk menyegel gelar, di mana The Gunners hanya kebobolan 2 gol. Tony Adams mengabdi untuk The Gunners selama 22 tahun. Dia tidak pernah pindah ke klub lain. Dalam karir panjangnya tersebut, ia mencatatkan 409 penampilan di level senior dan laga resmi dengan kontribusi 21 gol dan 5 assist. Selama membela Arsenal, Tony sukses mempersembahkan 4 gelar juara Liga, 3 final Piala FA, 2 Piala Liga, dan 2 Community Shield. Tony Adams menjadi salah satu pemain paling sukses dalam sejarah Arsenal dan dia dijuluki Mr. Arsenal. Selain berjuang untuk menampilkan yang terbaik di lapangan hijau, Tony juga berjuang untuk mencegah kecanduan alkohol agar tidak terulang kembali.
Saat saya berhasil tidak minum alkohol sehari saja, saya akan selalu merasa menjadi seorang pemenang. Dan motivasi ini yang terus mendorong saya hari demi hari. Tony kemudian mendirikan Sporting Change, sebuah klinik yang dirancang untuk membantu atlet lain untuk berkonsultasi tentang kesehatan mental mereka. Beberapa mantan pemain, tidak terkecuali Dean Windass, mengklaim bahwa amal tersebut menyelamatkan hidup mereka. Tony Adams adalah sosok yang patut menjadi teladan bagi pemain-pemain sepak bola generasi selanjutnya. Dia mampu menunjukkan sikap profesionalisme di dalam lapangan dan sikap pantang menyerah di luar lapangan. Hal ini yang jarang dimiliki kebanyakan pemain sepak bola saat ini. Tony Adams adalah seorang juara yang sangat manusiawi dan inspirasi bagi banyak orang.